lagi main apa sih? Pergi sana. Tuan itu milikku. Kalian tenang dulu, jangan menyerah sama nafsu dong. Duh, Dezian, kamu juga wangi banget, jangan-jangan. Jiang Yu, cepet lagi, buruan. Lelet banget. Gue laporin tim logistik ya. Biar lu nggak makan malam ini. Iya, bentar lagi selesai kok. Orang-orang tim tempur ini mentang-mentang punya kekuatan, seenaknya sendiri. Masa gue disuruh beresin kamarnya juga? Bener-bener nindas kita staf logistik. Apa nih? Dasar mesum. Siapa yang suruh bongkar barang gue? Menjijikan banget. Bukan gitu, ini jatuh sendiri tadi. Lagian kan lu yang suruh beresin. Kesel banget gue. Kenapa cuma gue yang gak punya kekuatan? Gak adil banget. Kasih gue sistem kayak apa? Mendeteksi tekad kuat dari Inang. Sekarang mengaktifkan untuk Anda sistem penakluk hati. Buset, gue beneran dapat sistem. 接连入主自动族群附近攻略女神，神龙紫烟，李可天。Tinggi badan 168, berat badan 47 kg, usia 19 tahun, karakter angkuh dan masokis, tingkat kesukaan -5, tiap naik 20 poin, dapat koin acak, capai 95 poin, Dewi akan terikat selamanya dan tak terpisahkan. Cih, Long Zian, ternyata lu kayak gini ya. Gara-gara lu terus-terusan judutin gue. Lihat aja, bakal gue permainin lu abis-abisan. Cih, siapa sangka Dewi Dingin dari tim tempur ternyata menyembunyikan mainan seperti ini. Dasar sampah gak punya kekuatan super. Apa kau sedang mengancamku? Kalau bukan karena petunjuk sistem, aku pasti sudah tertipu olehmu. Aku peringatkan ya, jangan mendekat. Jangan coba-coba mengancamku. Kalau mendekat, aku benar-benar bertindak. Lakukan saja kalau kau berani. Kau harus patuh padaku. Kalau tidak, kau tahu caraku. Kamu, apa maumu sebenarnya? Apa kau mau memeras kelemahanku? Agar aku menuruti semua perintahmu. Jangan keterlaluan ya. Cih, bagus sekali, mulai sekarang kamu adalah peliharaanku, sudah dengar jelas. Dia jahat sekali. Aku terpesona. Tidak, jangan sampai ketahuan dia. Kamu, dasar sampah, jangan mimpi di siang bolong. Long Zian, kau pengguna kekuatan super mamangnya, kenapa? Tetap saja aku kendalikan dengan mudah, anjing kecil. Cepat berlutut padaku. Hanya kali ini saja. Masalah sebelumnya kita anggap lunas. Hahaha, sudahlah, gue nggak mau lihat lagi. Lihat saja nanti Long Zian. Yang seru masih ada nanti. Kamu, beraninya kamu mempermalukanku. Seberisik lagi, gue tampar ya. Selamat, poin kesukaan naik 20 hadiah, 10.000 koin emas acak. Cepat buka toko, mau lihat. Cuy, kekuatan SAPS rank termurah 50.000. Miruk kiamat 150.000. No, telur naga harganya 5 juta. Sial, gue nggak mampu beli. Maaf, nggak sadar kalau situ miskin kompensasi diskon terbatas untukmu. Armor nano rusak. Kalau nggak niat kasih, ya sudah. Maksudnya apa kasih yang rusak? Armor ini punya senjata canggih. Cuma beberapa bagian yang rusak tapi bisa berevolusi seiring levelmu. Tapi gue maunya kekuatan super, semua orang menertawakanku karena tak punya kekuatan. Belum dengar si miskin modal mutasi. Si kaya modal teknologi. Ini armor dengan potensi tanpa batas. Selama terus kumpulkan koin emas, kuasai dunia pun bukan masalah. Serius, bukannya ini hidup impianku. Kalau gitu gue bakal gila-gilaan beraksi upgrade armor demi Dewi, tapi gue ada satu permintaan kecil, bisa dicicil nggak? Hitung mundur diskon 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, beli deh, beli. Pembelian berhasil. Armor nano Anda sudah diterima. Kayaknya gue cuma bisa jadi assassin yang damage tinggi HP. Apaan nih? Apa sih sampah ini baru aja bangkitin kekuatannya? Mungkin gue salah lihat, cuma barang-barang aneh doang. Hehe, mana mungkin dia bisa bangkitin kekuatan. Mak Zian, udah beresin kamarnya. Penguji nyuruh kita keluar buat basmi monster. Ngapain sih sampah kayak lu di sini? Siapa yang kasih lu nyali buat masuk?
Bener banget. Mbak Zian mau kita bantuin usir dia keluar. Gawat, jangan sampai mereka tahu tentang kejadian tadi. Cih, dasar sampah. Awas ya lu nanti. Denger nggak? Lu cuma bisa sombong sekarang aja. Tunggu sampai gue naik level. Kita lihat siapa yang bakal dipermaluin. Udah, ayo basmi monster dulu. Ada apa nih? Apa Long Zian lagi belain Jiang Yu? Gak. Pasti cuma perasaan gue aja. Mereka bilang mau basmi monster pas banget. Gue juga butuh EXP buat naik level. Ikutan dong, gue juga mau pergi. Kayaknya ada yang anggap remeh omongan gue. Tuan, tenang saja. Meski armor Nano rusak, tapi lawan 10 Hanyong pun gampang. Aku nggak mau ketahuan terlalu cepat. Lagian ada cara main yang lebih seru. Jiang Yu mau ngapain dia? Apa dia mengancamku? Dasar. Huku, mau berantem sampai kapan? Kebetulan kita butuh pesuruh. Jiang Yu, ikut kami saja. Long Zian beneran belain Jiang Yu. Sialan, apa sih yang terjadi di antara mereka di kamar? Tugas kami ini, basmi monster di luar benteng. Tim Serigala Bimong sudah menyarunya sekali. Monster yang tersisa sekarang gak lebih dari level 10. Cocok banget buat latihan kalian para pemula. Batas waktunya 24 jam. Setiap monster yang dibunuh nambah 1 poin penilaian. Tolong lakukan dengan serius. Poin penilaian? Ya, seingatku tim tempur itu semacam magang, kan? Kayaknya harus dapat 60 poin baru, bisa masuk tim bentang. Ternyata tim Serigala Biru peringkat D yang terkenal itu. Kita harus kerja keras. Nih, mungkin setelah misi ini kita bakal dipilih. Bener, poin penilaianmu sudah hampir 70 kan? Tim Serigala Biru pasti bakal pilih kamu. Itu sih biasa. Zian tuh baru hebat. Sebagai jenius bintang baru, dia bebas pilih tim mana saja. Ternyata si Zian hebat juga. Ya, boleh juga. Lihat-lihat apa? Jiang Yu, dengerin ya. Nanti pas kami basmi monster, kamu diam saja di sini. Paham nggak? Bener, jangan pikir aku nggak tahu. Kamu cuma mau numpang cari SP buat naik level, kan? Dasar sampah pemalas. Gimana kalau kita taruhan? Aduh, siapa yang paling banyak bunuh monster yang kalah? Harus turuti satu permintaan apapun dan panggil pemenangnya. Papa, berani nggak? Apa sih yang diomongin si sampah ini? Gue nggak salah denger kan? Lu tiap hari makan makanan babi, tim logistik otak lu udah rusak ya? Taruhan? Gue taruhan sama lu permintaan apapun boleh. Gue juga taruhan. Beraninya lu ngerjain gue tadi. Malah nantang taruhan bodoh yang pasti kalah. Jangan salahin gue kalau gue kejam. Oh, si anjing kecil mulai gigit ya, menarik juga. Ayo, kalau gitu kalian nggak bakal ingkar janji kan nanti? Candaan macam apa? Dengar ya, ada banyak saksi mata di sini. Kalau kalah, lu nggak bakal bisa ngelak. Besok jam segini. Semoga lu sanggup menerima kekalahan. Dua orang bodoh itu, gue nggak peduli, tapi lu itu peliharaan gue pasti bakal kasih hukuman paling berat. Nggak tahu deh lu dapet PD dari mana. Sampah yang bahkan gak punya kekuatan super. Oke, bualanya udah keluar sistem. Jangan kecewain gue ya. Lumayan juga nih rasanya penuh dengan kekuatan. Mulai bunuh yang kecil dulu biar badan terbiasa dulu. Selamat, Tuan naik ke level 1. Ajang integritas zirah tempur naik 1 poin sekarang jadi 11%. Gampang banget. Kayaknya harus mulai serius nih lawan babi-babinya. Instruktur Fang, cepat lihat ini. Ada apa? Apa ada orang tim tempur yang terluka lagi? Ada yang beresin kawanan babi iblis kurang dari setengah jam. Totalnya 162 ekor, termasuk beberapa monster elit di dalamnya. Apa? Dia lakuin itu sendirian. Siapa dia? Cepat keluarin datanya sekarang. Jiang Yu level 0 tim logistik. Gak mungkin bocah ini sengaja sembunyi kekuatan. Dia mungkin membangkitkan skill tingkat S. Padahal kalau seluruh tim level D dikerahkan, butuh setengah hari buat habisi monster-monster ini. Iya, aku juga susah percaya. Terus sekarang mau diapain? Pindahkan dia masukkan ke daftar supernova.
Bocah ini mau sembunyi tapi aku tidak akan membiarkannya bersembunyi. Taruh dia di depan Long Ziyan. Seminggu lagi kompetisinya dimulai, aku akan tunjukkan Jiang Yu sebagai pedang ini. Ubah nasib kita yang selalu kalah tiap tahun. Oh, ada apa nih? Kok tiba-tiba merinding ya? Sudahlah, cek hasil jarahan dulu. Drop rate babi-babi ini tinggi banget ya, tapi aku sudah punya armor jadi nggak butuh lagi. Identifikasi apakah bahan bisa dimodifikasi ke nano armor. Buset, ada fitur modifikasi juga. Keren parah. Identifikasi selesai, cuma rongsokan disarankan agar Inang segera membuangnya supaya nggak mengotori nano armor. Opi, ada kabar baik lainnya. Level Inang sudah mencapai level 10. Evolusi pertama nano armor dimulai. Monster kali ini susah banget dibunuh. Butuh waktu lama cuma buat bunuh 14 ekor. Tapi akhirnya naik ke Alpha 8 juga. Iya nih, gue juga udah naik ke Alpha 7 berhasil bunuh 11 ekor. Zian, kalau lu level berapa sekarang? Level 12, gue bunuh 35 monster. Level 12? Zian, lu naik 5 level sekaligus. Pasti kekuatan lu udah berevolusi, kan? Bener, sekarang gue Frost Messenger. Kekuatan gue juga makin meningkat pesat. Lihe, coba tebak Jiang Yu bunuh berapa monster? Tebakan gue sih pasti 0. Haha. Dia kan cuma sampah yang gak punya kekuatan. Gue udah tahu gimana cara ngerjain dia gak tahu dapat nyali. Dari mana berani taruhan sama kita. Dikira tahu rahasiaku bisa ngancam ya? Jiang Yu, bentar lagi lu bakal jadi anjing gue. Zian, kamu! Di belakangmu! Akhirnya kita bisa masuk juga. Manusia mati. Pusat komando, tolong kami! Kami diserang troll Alpha 15. Apa? Segera lacak tim di sekitar Hanyong, kirim bantuan sekarang. Nggak keburu, tim Changlang butuh 20 menit ke sana. Jangan bilang lu mau. Itu kan troll Alpha 15. Apalagi troll biasanya nyerang bareng kelompoknya. Cuma bisa bertaruh sekarang biar dia yang tahan dulu Hanyong. Sekarang bawa semuanya lari ke arah barat. Gue bakal kirim Supernova level SS buat jemput lu. Ngerti nggak? Supernova level S. Oke, baguslah kalau gitu. Pusra, kok kelihatannya nggak ada perubahan ya? Apa gunanya evolusi ini? Buset. Inilah serangan jarak jauh yang kuat. Kena sekali pasti bakal lebam-lebam. Salah, hancur berkeping-keping. Meriam telapak tangan tembakan laser ledakan dahsyat. Tiap kali pakai kurang 10% integritas. Jadi maksudmu aku cuma bisa nembak 2 kali? Apa? Jiang Yu, bisa dengar? Wah, lu siapa? Saya Fang Zeng, instruktur benteng. Fang Zhou sudah nggak sempat jelasin lagi. Lah, di sebelah timurmu. Ya, tim tempur pimpinan Long Ziyan dalam bahaya maut. Butuh bantuanmu, bintang baru berkemampuan S-Grade. Kemampuan S-Grade? Aku? Bukan? Anjingku dalam bahaya. Jiang Yu, kok kamu ada di sini? Aneh banget bentuknya. Minggir, jangan halangi jalan. Tunggu, apa mataku salah lihat? Jiang Yu, kok bisa naik ke level 10? Terus kenapa? Tetap saja sampah tanpa kekuatan. Gawat, sudah tidak tahan lagi. Apa aku akan mati di sini? Kenapa kamu di sini? Lari, ini bukan waktunya bercanda. Mungkin kalian bisa menunggu bantuan Supernova kelas S itu. Tenang saja, dia sudah datang. Habislah, tidak bisa kabur lagi. Kali ini benar-benar bakal mati. Ibu, aku mau pulang. Dasar semut-semut lemah. Mati kalian semua. Peringatan untuk Tuan. Meriam telapak penghancur dunia bisa melumat para troll jadi abu. Aku juga tahu itu. Dia melihat seberapa hebat kekuatan. Mungkinkah aku lasang Supernova kelas S itu jadi anjing nakal sudah siap menerima hukumanmu? Kamu
sebenarnya gimana caranya? Apa jangan-jangan cowok ini selama ini cuma pura-pura lemah? Ngetawain aku ya? Hebat banget ya taktiknya. Selamat, poin kesukaan naik 40. Hadiah koin acak 200.000. Saldo saat ini 200.000. Sudah, jangan ganggu aku. Gue lagi sibuk urusan penting. Yo, jangan banyak tanya. Siap balik ke benteng gua dihukum. Gak mungkin. Lu bukan supernova kelas. Lu bahkan belum keluarin kekuatan. Mungkin troll-troll itu terlalu lemah. Levelnya cuma bohongan doang. Oh, kasih tahu dia. Beneran gitu. Dasar cowok nakal. Mau ngerjain aku lagi ya? Zianku kenapa jadi begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa lu beneran supernova kelas S itu? Oh, iya. Gue pasti bunuh monster lebih banyak. Nilai ujian gue pasti 100 lebih. Hukuman apa ya buat lu sama Lihe? Hei, Lihe. Menurutmu gimana kalau kalian kakak beradik lari telanjang di benteng nanti? Gue gak percaya. Apa? Mas Jiang Yu dapat 300 poin lebih. Mana mungkin? Jangan, Mas Yu. Jangan. Mohon kemurahan hati Anda pada hamba yang hina ini. Setengah jam di sisi timur sungai, setengah jam di sisi barat sungai. Jangan remehin orang susah. Ayo kita pulang sekarang. Gue udah gak sabar nih. Dasar kamu jahat. Aku gak bakal nyerah sama kamu. Woi, lihat deh, kayaknya Han Yong sama Li He kalah taruhan. Siapa sih bos yang hebat banget itu? Sini dong, biar gue sembah. Bener banget, tim logistik kita akhirnya bisa balas dendam. Haha, mantap banget. Mereka berdua berani tanggung jawab juga. Ya sudahlah, besok-besok jangan dikerjain lagi. Tapi, anak anjing yang bandel nggak bakal gampang kabur. Gue juga berani tanggung jawab. Tapi gue kasih tahu ya, Mas Jiang Yu, jangan macam-macam ya. Kamu nggak nyuruh aku pakai ini, kan? Tak benar, tapi nggak ada hadiahnya. Dasar penjahat mesum nggak tahu malu. Kau sana balik badan. Sure, bisa-bisanya nyuruh aku pakai baju memalukan gini. Nggak bisa, aku harus cari cara buat melawan. Nggak boleh terus-terusan dikontrol sama dia. Hihi, nggak nyangka Mbak Long Zian cantik juga pakai baju pembantu. Kak, Melihat situasi kayak begini, Rekomendasi buat Tuan. Minyak dewa rahasia hasil racikan puluhan monster paling perkasa. Sekali pakai langsung bisa gaspol. minggir loh. Belum sampai tahap itu. Gue ini pria baik-baik. Benar juga, gue pegang 200.000. Sistem rekomendasikan produk Armor Nano. Nggak ada yang lebih murah, harganya jutaan terus. Gimana mau belinya? Jadi Tuan paham kekuatan Armor Nano. Sebenarnya ada rencana kedua. Beli kekuatan super. Armor Nano bisa menyatu otomatis. Alah, begitu ya. Kalau gitu, nggak perlu bagi-bagi investasi. Fokuskan kekuatan di satu tempat saja. Pilih yang ini saja. Sisakan 50.000 buat cadangan. Setelah dihina bertahun-tahun, akhirnya gue punya kekuatan SS. Selamat Tuan, pembelian Armor Nano Chronotak berhasil. Aktifkan kekuatan untuk kendalikan waktu. Konsumsi 1 poin integritas per detik. Peringatan, karena ini fusi kekuatan Armor Nano, maka nggak muncul di kartu nama. Skill ini keren banget. Gue adalah dewa pengendali waktu. Cuma ada 25 detik loh. Jiang Yu, jangan macam-macam. Gue beneran nggak muat baju ini. Ganti hukumannya dong. Kenapa? Gitu ya, sini kalau gitu. Rasain akibat nggak nurut tadi. Gue bakal siksa lo habis-habisan. Jiang Yu, keluar lo bajingan. Wah, gawat. Jangan sampai ketahuan orang. Ini suara Han Qianting, kakaknya Han Yong. Aduh, sampah kecil ini pakai trik lisik apa sampai menang judi lawan adikku? Pintu ini harganya 100.000. Gimana caramu ganti rugi? Sepertinya sayapmu sudah mulai kuat ya. Lupa ya dulu dipukuli sampai kayak anjing. Dengan kekuatanku sekarang, aku bukan lagi orang lemah. Ayo, pukul aku sekarang. Aku bakal langsung rebahan dan lapor ke markas benteng. Berani main tangan sendiri, biarpun ayahmu anggota Dewan Han punya kuasa besar, tetap saja bakal dihukum mati. Hukum benteng cuma bisa lindungimu sementara, bukan untuk selamanya. Benar-benar gak habis pikir gimana bisa Long Zian suka sama pengecut kayak kamu. Sana jauh-jauh, dia itu cewek gue. Kamu bilang aku cewek siapa? Tadinya aku mau sabar saja, tapi orang ini benar-benar bikin muak. Zian, kenapa kamu ada di sini? Maksudku bukan begitu, dengar dulu penjelasanku. Diam, biar ku beritahu ya. Kalau lihat aku, langsung pergi jauh-jauh. Lihat mukamu saja, aku jijik. Oke, sialan kalau kamu emang jantan. Ayo lawan aku di arena hidup dan mati. Jangan sembunyi kayak cewek. Kamu sendiri yang bilang ya, di arena nanti, hidup dan mati tidak akan dipertanyakan. Semua penghinaan dulu akan kubalas tuntas.
Pasang taruhan. Jiang Yu tim logistik vs Han Qianting jagoan veteran benteng. Gak usah dilihat, Jiang Yu pasti mati. Gue pasang Han Qianting. Kok Jiang Yu bisa ribut sama Han Qianting sampai begini? Duh, apa dia nggak bisa sabar sedikit? Hei, kalian para sampah. Perhatikan baik-baik nanti akibat menantang pengguna kekuatan super. Jiang Yu, hari ini bakal ku hajar kau sampai keluar tainya. Terus bakal ku masukkan kau ke dalam tai itu. Biar kau gak bisa angkat kepala lagi di benteng ini. Ternyata itu niatmu selama ini. Kalau mau makan, bilang saja. Dasar sampah, cari mati kau. Top of TP, aktifkan. Berkat kalian para bajingan ini, aku jadi sangat terobsesi untuk jadi kuat. Kenapa yang punya kekuatan harus merasa paling hebat, sedangkan yang gak punya kekuatan hidup kayak babi dan anjing? Aku akan membuat kalian semua. Pusre turun dari tahta. Gak nyangka cuma sekali tinju, Han Qianting langsung tumbang. Benar-benar bikin bangga tim logistik kita. Jiang Yu. Oh, Padahal beberapa hari lalu, dia cuma orang tanpa kekuatan. Kok bisa kemajuannya besar banget? Lagian kenapa juga dia ganteng banget sih? Han Qianting kayaknya belum mati, masih ada napasnya tuh. Jiang Yu ternyata nggak membunuhnya. Sengaja melepaskannya ya. Menarik, suruh dia menemuiku. Jiang Yu, aku mau tanya, kenapa kamu nggak langsung habisi dia? Soalnya nggak mau jadi orang kaya Han Qianting. Lagian aku segan sama ayahnya, anggota Dewan Hanli aku kan baru level 15. Balas dendam, nggak usah buru-buru. Gayanya yang sembarangan begini. Padahal kukira dia cukup bisa diandalkan. 接位做主自动搜寻附近可攻略女神，女神风眼绑定成功。身高170，体重48千克，年龄20岁，特征成熟的女孩，不为人知，喜欢端正的君子，目前好感度不负。 Kok kasih cewek cantik lagi ke aku? Tunggu, kenapa dia kayak nggak suka padaku? Oh, sukanya tipe pria terhormat ya? Demi upgrade zirah tempur, aku sabar saja. Bagus, berjiwa besar, aku suka. Soal Han Li, biar aku yang urus. Mbak Gongyan berikan dokumen bergabung Supernova padanya. Pikirkan baik-baik sebelum tanda tangan ini bukan main-main. Nggak perlu dipikir lagi. Menyelamatkan umat manusia adalah tanggung jawabku. Aku pria baik yang sangat bertanggung jawab. Sok hebat di depanku ya, masih banyak waktu buat menaklukkanmu. Bagus sekali, Jiang Yu tahu kenapa aku beri izin khusus kamu masuk Supernova. Kawanan monster tidur yang ditemukan di selatan melihat jalurnya. Pasti sampai di benteng Nanjiang dulu dengan kekuatan sekarang, sulit bagi kita melawan mereka, puluhan ribu orang akan kehilangan tempat tinggal. Apa? Jadi berapa lama waktu yang kita punya? Paling lama sebulan, monster-monster ini akan bangun saat itu tiba. Dunia akan kacau balau. Jangan panik, kami semua ada di sini, cepat bangkit dan ambil tanggung jawab. Tapi benteng harus bersiap perang, kita kekurangan banyak logistik, terutama obat-obatan yang selalu kurang kali ini. Tukar tambang emas dengan Fengdu, aku mau kamu yang mengawalnya. Selama 3 hari, harus sangat berhati-hati. Ribuan pasien sedang menunggu obat ini. Siap laksanakan tugas tanpa gagal. Dan sembunyikan identitas supernovamu biar nanti bisa bikin kejutan besar tampar muka para jenius pemalas itu. Baiklah. Kok rasanya aku terlibat masalah ya? Ling Swear, wakil kapten tim Serigala Kelabu. Hunter, supernova dengan kekuatan luar biasa. Si anjing kecil juga ada di sini. Jayo, Jiang Yu, harusnya kemarin kamu sabar saja, sekarang malah dihukum instruktur Fang, rasain tuh, mampus. Nggak masalah, cuma pengawalan biasa. Oh iya, jangan bongkar identitas supernovaku. Ternyata kamu ikut mengawal juga ya, aku tidak setuju. Kamu Jiang Yu yang tidak punya kekuatan itu kan? Katanya kemarin bikin Han Qianting tersungkur sekali pukul. Pakai trik kotor apa kamu? Ya, siapa yang tahu? Apa jangan-jangan dikasih obat? Atau bayar orang buat akting, mau sok jagoannya? Zia nempel terus kalau lihat sampah ini, memangnya atas dasar apa? Cewek ini sakit jiwa ya? Baru datang langsung cari gara-gara. 接位做主自动搜寻附近可攻略女神，
Dewi Ling Sue Er berhasil terikat tinggi 172 cm, berat 49 kg, umur 20, sifat benci laki-laki, tingkat kesukaan saat ini -20. Pantas saja. Tunggu dulu bro. Gimana caranya naklukin cewek yang benci laki-laki? Orang kaya kamu jangan harap masuk tim, mending cepat pergi sana. Kalau sudah jelas, pergi sana. Masih nunggu mobil berangkat. Benci cowok sih bisa dimaklumi. Tapi lihat tampangmu ini, kamu suka Long Zian, kan? Kalau aku nggak pergi, kalian mau apa? Heh, mau apa kamu? Aku bukan milikmu, diam. Aduh, kamu harus sadar jangan mau dipermainkan dia lagi, tapi dia dominan banget ya. Benar-benar cari mati cuma pakai trik kecil bawah, beberapa orang merasa hebat ya. Mau main kasar, gimana kalau taruhannya ditambah? Kalau kalah aku pergi, kalau menang. Terlutut dan minta maaf padaku. Jiang Yu ini sok jagoan banget. Hunter itu terkenal pemarah, bisa-bisa dia dihajar sampai mati. Kalau kalah, berangkatlah keluar sambil berlutut. Jangan sampai aku lihat mukamu lagi. Kamu maju sekalian saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Gila, ternyata benar kata orang ajaib banget, paling banyak kamu bisa membelah diri berapa? Ya sekitar 80 atau 90. Begitu ya? Apa rasanya saling terhubung? Kok dia bisa tahu? Terus, emangnya kenapa? Banyak tanya banget kamu takut. Cepat belikan aku minyak dewa madu. Apakah Tuan? Cuma bercanda, cepat matikan. Apalagi yang kamu ragukan? Jangan-jangan kamu menyesal. Level 15 mau lawan 2 unsur level A sekaligus. Benar-benar mimpi di siang bolong. Cepat menyerah saja. Sudahlah, maju kalian berdua. Sehebat apapun Jiang Yu, dia takkan menang melawan mereka berdua. Dasar bajingan sombong ini. Oh iya, nanti kamu harus semangati aku ya. Enak aja. Jangan dikirim satu rahasia, bisa mengancamku. Kalau berani, coba bilang lagi. Masih bisa bicara besar di situasi begini. Cepat serang, tunggu apa lagi? Akan kubuat kamu menyesali keputusan ini. Cih, si bodoh yang tidak tahu diri. Temporal Talk, aktifkan. Harus kuakui kemampuan ini berguna sekali. Daripada cari muka lebih baik bereskan kamu dulu meski aku tidak memukul wanita. Tapi aku tidak pandang gender. Mataku nggak salah lihat kan? Kok Jiang Yu bisa menang secepat itu? Bukannya dia nggak punya kekuatan. Kamu nggak semangatin aku, jadi nanti malam aku bakal hukum kamu. Kang Fanny. Kamu curang. Kapan aku setuju? Jangan harap. Ling Sue Er sudah menyerah. Brengsek, dasar licik dan gak tahu malu. Kamu pakai trik kotor apa, hah? Serangan kata-kata level begini, buatku sih malah kayak pujian. Sudah, kalau kalah ya terima saja. Nggak perlu sampai berlutut, selesaikan misi dulu. Naik mobil, berangkat. Jangan biarkan yang lain nunggu lama. Jiang Yu, ternyata kamu itu buaya darat ya? Feh, apa? Apa kamu juga suka dipukuli? Apa? Aku nggak terima. Aku nggak terima. Wah. Halo, bos. Urusanku di sini hampir selesai. Bos, info Anda cepat juga ya. Kali ini proyek besar juga. Kumohon, jangan. Aku masih punya anak istri. Bos. Dua cewek cantik di tim Jiang Yu, Long Zian, dan Ling Sui Er nanti bakal kubawakan buat Anda. Pola. Kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan banyak bicara. Tenang saja, bom sudah siap. Jiang Yu, kamu nggak bisa lari lagi. Jangan Mas Jiang lihat gimana rumah gede ini. Dijamin tidur nyenyak malam ini. Makasih ya, bro. Santai, kita kan kawan. Hunter sudah kapok dihajar. Sudah malam, waktunya istirahat. Besok kita harus lanjut jalan. Ngapain kamu ikut ke sini? Tadi pagi kenapa pegang tangan Ling Sue Er? Kamu ada apa-apa ya sama dia? Feh, kamu cemburu ya? Aku sama Ling Sue Er nggak ada apa-apa. Cuma bantuin dia bangun kok. Terus, apa kamu lupa sesuatu? Misalnya, hukum aku. Feh, aku emang lupa bawa selimut. Hukum bukan urusanku. Mana mungkin aku cemburu? Cih, mana sebanding cewek itu? Dada rata, kaki juga.
Jiang Yu sialan, masih berani bilang gak ada apa-apa. Dia sampai langsung nyamperin kamu, aku. Malam ini aku nginep di sini. Untung aku ikut ke sini. Jiang Yu beneran mau macam-macam. Cowok nggak ada yang bener. Awe. Aku nggak bawa tenda. Tidur sini juga. Kalian sebenarnya mau ngapain? Kalian dengar suara sesuatu nggak? Jiang Yu, jangan coba alihkan pembicaraan. Aku kasih tahu ya, hari ini kamu nggak. Sekarang mereka nggak bakal bisa minta tolong. Ayo teman-teman, kita mulai kerjanya. Tisya, kayaknya mereka incar tambang emasnya. Mau ngerampok kiriman ini. Aduh, banyak yang mati ya. Gak bisa telepon. Di tangannya itu alat pengacak sinyal. Ayo, sepertinya mereka sudah bersiap. Biar gue aja yang pergi. Kalian urus sisanya di sini. Gue ikut lo ya. Gak usah tunggu gue balik. Ada mereka, konvoinya pasti aman. Gue kejar. Hogola 5 lawan 1 masih aja songong. Yang nggak tahu bakal ngira lo punya kekuatan level SS. Semuanya habisi dia. Penggal kepalanya. Buat jadi pispot si bos. Jawaban lo bener banget. Hadiahnya adalah mati. Chronostok diaktifkan. Kalau bisa, gue juga gak mau bunuh orang. Tapi orang-orang ini terasa berbahaya. Chronostok dinonaktifkan. Anjir, lo rupanya. Mana teman-teman gue? Gue tanya, lo jawab. Siapa yang utus kalian? Siapa bosnya? Mau gue nyerah? Sampai mati pun gak bakal gue kasih tahu. Sadis juga. Level host capai LV20, evolusi kedua nano armor dimulai. Senjata ini bisa kendali waktu, analisis serangan, kemampuan jarak dekat max, prediksi cerdas, ambang batas 10%, analisis prediksi serangan, kemampuan jarak dekat max, sekarang bisa prediksi cerdas. Senjata ini Ternyata begitu. Kalau digabung sama Chronostok, bukannya 1 tambah 1 jadi 100. Gawat, konvoinya dalam bahaya. Kena jebak taktik pancingan. Zian, Suer, semuanya hilang, mungkinkah? Siapapun itu, segera keluar dari sana. Mas Yu, aku tidak berguna. Aku pengecut dan malah bersembunyi. Wakil kapten dan Zian dibawa pergi. Orang-orang bertopeng itu sangat kuat. Masnya masih ada. Ternyata mereka mengincar orangnya. Jangan kayak cewek deh, jadilah laki-laki sedikit. Bangkitlah. Aku, apa yang harus kulakukan? Sinyalnya hilang. Gak bisa panggil bantuan juga. Biar aku yang cari mereka. Kamu lanjutkan misi pengawalan ini. Bawa emasnya pergi dulu. Mana mungkin kamu bisa melakukannya? Orang-orang bertopeng itu sangat mengerikan. Jangan ragu lagi. Ini bukan cuma emas, tapi juga obat-obatan. Ini nyawa banyak orang. Gak boleh ada masalah sedikit pun. Sisanya biar aku yang bereskan. Cepat pergi. Ada yang datang lagi. Jiang Yu, mulai sekarang. Kamu adalah ayah angkatku. Gak mungkin, si kedua mati di tanganmu. Ternyata pengguna kekuatan ruang. Level ini setidaknya setinggi itu, atau bahkan lebih. Kemana 2 wanita itu? Sudah kubunuh. Mereka teriak mengenaskan saat mati. Kamu bodoh ya? Kalau mau dibunuh, kenapa dibawa pergi? Pakai otakmu sedikit. Kalian kejar mobil itu. Peringatan, perbedaan kekuatan sangat jauh. Disarankan agar tuan lari sekuat tenaga. Wah, kalau aku lari, Zian dan Suer bakal benar-benar bahaya. Lagi pula, gimana dengan bentengnya? Kali ini harus pertaruhkan nyawa. Bantu aku sekuat tenaga. Dimengerti, tuan. Gak ada yang boleh pergi. Lewati garis ini. Datang 1, kubunuh 1. Lepaskan aku, pembunuh. Apa sih maumu sebenarnya? Kamu. Tahu sebenarnya siapa? Diam, kalau bukan perintah bos. Sudah kuhabisi kalian dari tadi. Kejam dan haus darah. Kita jangan sampai tertangkap mereka. Kalau tidak, akibatnya bakal gawat. Tapi kunci energi mengekang kekuatanku. Lagi pula dia sangat kuat. Apa bisa kabur? Tidak, aku harus mencobanya. Sialan, mau apa lagi kamu? Aduh, sakit banget. Tulangku rasanya patah. Tak sempat istirahat lagi. Cepat pergi dari sini. Kita masih punya harapan hidup. Ada monster di belakang.
Tak apa, cuma kau saja. Zian, bertahanlah. Kita pasti bisa lolos. Iya. Nyonya cantik. Keempat, mau pergi nggak? Tapi monster-monster ini levelnya tinggi. Tunggu dulu, jangan asal serang. Jiang Yu itu target utamanya. Kalian awasi saja di sini. Gue mau lihat Kak Tiga dulu. Nanti kita cari jalan bareng. Peringatan. Integritas sudah di bawah 3%. Pertarungan ini benar-benar menguras tenaga. Lu ternyata bisa habisi hampir semua saudara gue. Oke, gue mengaku kalah. Wafu! Mau kabur ya? Mau bunuh diri ya? Kalian semua sama saja ya? Kalau sudah tahu, jangan buang waktu. Mulut gue sudah terkunci rapat. Gak bakal bilang apa-apa. Heh, sok jagoan ya? Konfirmasi beli minyak Dewa Madu. Pembelian selesai. Sisa saldo 40.800. Mulut lu terkunci? Ya, semoga nanti lu nggak minta ampun. Oh. Tuh, apa-apaan ini? Lu, jangan mendekat. Siapa yang menyuruhmu? Kami ini bandit. Bos kami itu Guj. Kami kayu di atas masih ada bos lagi. Dialah yang memberikan semua perintah. Kemana dua wanita itu dibawa? Si keempat membawa mereka ke benteng Nanjiang. Jadi begitu ya, bos, di balik layar kalian ada di benteng kami. Nah, lalu siapa bosmu itu? Cuma itu yang aku tahu. Beneran, Kak. Aku nggak minta apa-apa lagi. Cuma minta kakak habisi aku dengan cepat. Selamat, host berhasil mendapatkan kemampuan lompatan ruang level S. Apa? Ternyata membunuh orang ada peluang dapat kemampuan? Jawaban benar. Lompatan ruang bisa berpindah bebas dalam radius 1 km. Host bisa pergi kemanapun sesuka hati. Baguslah, sudah bunuh banyak sampah baru naik level 6. Akhirnya ada barang bagus buat menghiburku. Apa? Sialan? Beraninya kamu membunuh adik ketiganya. Kamu si keempat. Datang sendirian. Memangnya kenapa? Lawan kamu saja sudah lebih dari cukup. Serahkan nyawamu. Sistem konfirmasi pembelian minyak Dewa Madu. Mereka ada di bawah. Semua yang harus kukatakan, sudah kukatakan. Saudaraku juga sudah kamu bunuh. Habisi aku sekarang juga. Gunakan dia untuk memancing pergi para goblin. Aku akan turun mencari Longxian dan yang lain. Sebenarnya untuk apa para goblin ini menangkap kita? Temah. Hosya, sepertinya untuk jadi istri Raja Goblin. Awe, apa-apaan yang mereka suruh kita minum ini? Zian, kenapa aku merasa tubuhku panas sekali ya? Gawat, monster-monster ini kasih kita minum apa? Kok rasanya aku juga kepanasan? Kali ini benar-benar tamat. Sial, kenapa aku malah ingat brengsek itu? Apa dia bakal menyelamatkanku lagi? Mau apa kalian? Pergi sana. Sialan, kenapa jadi begini? Siapapun tolong aku. Jiang Yu tolong. Dan persen siapa itu? Jiang Yu, kenapa kamu di sini? Halo, kangen aku nggak? Bicaranya nanti saja. Kita harus. Jiang Yu, kamu beneran datang. Sudah tidak apa-apa, kan aku sudah di sini. Ayo pergi dari sini dulu. 等一下，我好像总nggak bisa pergi.
Kamu kenapa? Ling Sui kamu ngapain sih? Tahan. Ayo tahan. Sistem apa lompatan ruang bisa bawa orang? Bisa, silakan bersentuhan dengannya. Nanti ingat pegang tanganku erat-erat, jangan lepas. Sistem, kenapa kekuatannya nggak bisa dipakai? Wilayah Goblin punya pelindung. Semua kekuatan dilarang digunakan. Wah, gawat, cuma bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Terobos paksa mustahil, integritas armor cuma sisa 10%. Apalagi ada ribuan goblin, kita harus pakai otak. Lepas baju mereka sekarang. Hah? Wilayah ini sangat kosong, bahkan tidak ada satupun bangunan. Cuma cara ini yang tersisa. Tenang saja, goblin itu bodoh-bodoh. Tunggu, ide macam apa ini? Mana mungkin berhasil? Tenang, ada goblin datang. Persen tanda bintang kata sandi. Persen at bunga pir menindas begonia. Jiang Yu ternyata bisa bahasa goblin. Terus jalan, bentar lagi kita keluar. Tunggu sebentar. Aku merasa nggak enak badan. Gak mau lawan, tapi terpaksa. Gak bisa pura-pura lagi. Lari sekuat tenaga. Semuanya goblin. Gak bisa kabur. Beri aku sedikit keusuhan, kek. 恭喜宿主升至27级，战甲可用完整度11%。 Datangnya tepat waktu banget. Tunggu sebentar, tutup telinga kalian. Semuanya sudah berakhir, sudah nggak ada harapan. Jangan jurus itu. Ling Cuekar, nunduk. Ini pasti kartu as terakhirmu kan? 2, 3, 4. Semuanya sudah kamu habisi. Tenagamu juga sudah sisa sedikit kan? Anak buah bisa dicari lagi. Tapi janji pada orang lain harus ditepati, Mas Jiang. Aku datang untuk membunuhmu. Level host naik ke level 32. Armor nano mulai evolusi ketiga. Sekarang armor punya kemampuan pertahanan gak lagi rapuh kayak dulu. Baguslah. Sekarang asal gertak saja bisa keluar. Jangan takut, ikutin gue terus. Tunggu, Mas Jiang Yu kelihatan tangguh ya, pengen banget peluk dia terus. Aneh, kok kepalaku pusing ya? Kok gue ngerasa dia nggak nyebelin lagi, Serangga? Mampus, integritas cuma 6%, gimana lawan? Dalam situasi begini, disarankan host beli item kuat sekali pakai pas poin kesukaan naik 50 tadi. Dapat 350.000 koin emas acak. Gue hampir lupa soal itu. Cepetan beli buat gue. Pembelian berhasil. Sisa saldo 181.700. Kalian berdua tutup telinga, nunduk dan jongkok di belakangku. Setelah menderita sekian lama, Giliran gue buat pamer dong. Rangka pemblokir sudah hancur. Sekarang bisa terbang pakai kekuatan. gila, gahar banget, hampir rata sama tanah nih. Cuma 2 juta buat Gatling pemusnah semangat ya, Tuan Host. Mending lu jual gue aja. Akhirnya selesai juga pegang tangan gue erat-erat cabut. Mereka berdua diam saja dari tadi, apa mereka ketakutan? Gak tahu kenapa. Sekarang gue ngerasa penuh tenaga. Iya, Mas Jiang Yu ganteng banget. Kalian mau ngapain? Enggak, cuma pengen makan kamu saja. Jangan, gue kan pria baik-baik. Tapi jangan di sini juga kali. Saya anggota tim pengawal benteng Najiang. Tim kami kecelakaan saat pengiriman minta benteng Fengdu segera kirim bantuan. Nah, Nanjiang. Oh, angkut tambang emas ya? Kamu sendirian saja. Si beraninya kamu menyamar jadi tim Nanjiang pengawal, tangkap dia sekarang. Apa maksudnya? Kamu bicara apa sih? Aku bawa dokumen buktinya aku bukan penipu tambang emas yang susah payah kami bawa.
Kalau ku bilang kamu palsu, berarti kamu itu palsu. Paham? Untung aku buat mereka pingsan, kalau tidak, kesucianku pasti hancur. Tak sangka kewaspadaanmu sangat tinggi. Oh, kamu itu kuks. Kan? Apa kamu menyadari keberadaanku? Ternyata kamu tidak melakukannya. Ji, aku takkan memanfaatkan kesempatan yang ku mau adalah kepatuhan sukarela. Sebelum mati, tak bisa main 2 kali sayang sekali. Kekuatan aneh apa ini? Sama sekali tidak bisa bergerak. Apa ini kekuatan telekinesis? Tekanan yang sangat mengerikan. Kok sudah lama aku mengamatimu, kartu asmu pasti sudah habis. Tunggu, aku akan membunuhmu setelah ritual untuk saudaraku selesai. Meski kita belum lama kenal, tapi lihatlah baik-baik. Aku sudah membalaskan dendam kalian. Mampuslah kau! Mana ulangnya? Gunakan lompatan ruang. Sisa integritas 5%. Untung dia banyak omong. Kalau enggak, pasti enggak bisa kabur siapa sebenarnya yang kirim orang-orang ini. Rampok tambang, culik orang, bunuh gue Nanjiang, apa jangan-jangan keluarga Han? Enggak mungkin seberani itu, kan? Pemurnian inti iblis Raja Goblin berhasil ada sifat buat perbaiki inti pertahanan. Batas maksimal integritas naik 30%. Memicu misi Trinitas. Terdeteksi 2 Raja Iblis rupa lainnya. Host bisa lengkapi inti pertahanan setelah misi. Batas maksimal integritas naik 100%. Wah, ini beneran peningkatan epik. Ketemu Google lagi nggak perlu kabur. Rekomendasi skill. Bluetooth System bisa diubah jadi skill pasif tiap serangan serap 1% integritas. Beli. Udah capek begini, saatnya gue bersenang-senang. Pembelian berhasil, penggabungan berhasil, saldo 31.700. Hehehe, Jiang Yu. Jiang Yu, kamu wangi banget sih. Bukan gitu. Mereka sebenarnya kenapa sih? Dugaan awal sepertinya mereka dicekoki obat inang, harus menetralisirnya dengan tubuh, kalau tidak, akibatnya bakal sangat serius. Jangan ngerjain gue dong. Kalian lagi main apa sih? Pergi sana. Tuan itu milikku. Kalian tenang dulu, jangan menyerah sama nafsu dong. Duh, Dek Zian, kamu juga wangi banget, jangan-jangan. Kamu mau ngapain? Iya, jangan. Bagus deh, jadi kacau begini. Tapi nggak apa-apa asalkan bisa kendalikan tubuh aslinya. Lu dari desa Konohaya? Hai. Nggak bisa, ini pertama kalinya buatku, aku kan masih pertama kali. Nama gue Jiang Yu. Awalnya cuma staf logistik di benteng Nanjiang. Terus dapat sistem, sejak itu hidup gue makin opek dan mulai berbalik sukses. Tapi gue tetap tahu diri. Nggak pernah sekalipun gue berbuat jahat. Nggak nyangka, cowok polos kayak gue. Malah hampir lu apa-apain. Soal semalam, anggap nggak pernah terjadi. Duh, Ling Suer, apa sih yang lu lakuin? Untung gue ngelawan mati-matian, kalau nggak kesucian gue ludes. Lu malah mancing perlindungan kekuatannya. Sekarang dia jadi patung es, terus gue harus gimana? Ling Suer, lu tahu nggak sih masalahnya segede apa? Nggak boleh. Lu jangan nakus badan Jiang Yu. Lumayan juga ya. Jangan sok jadi korban deh. Karena gue lihat muka lu kayak gitu. Tingkat kesukaan naik 20 poin selamat. Host mendapatkan 50.000 poin emas. Kalau bukan karena, pokoknya ini salah lu. Dasar orang munafik. Tapi setelah kejadian sebanyak ini, mending hubungi instruktur Fang dulu. Nggak tahu Hunter udah sampai dengan aman apa belum. Nggak nyahut, maksudnya apa coba? Apa dia pikir gue cuma cari gara-gara? Cowok emang nggak ada yang benar. Maksud lu, Hunter hilang? Tapi GPS mobilnya masih di Fengdu tambang emasnya, mungkin direbut secara ilegal. Gue suruh Gong yang jemput kalian buat ambil dia kembang. Salah gue nggak beresin masalah ini dengan benar. Instruktur Fang, tenang saja, gue pasti bakal balikin tambang. Jiang Yu, lo udah hebat. Kok musibah nggak ada yang tahu soal serangan itu? Pihak benteng bakal selidiki. Ada yang terluka di sana. Bisa dibilang gitu sih. Long Zian harus segera dibawa ke benteng untuk pengobatan. Sekarang siapa yang bisa kasih tahu gue apa yang terjadi? Jiang Yu, pelatih Fang percaya sama lu, makanya lu dikasih tugas pengawalan. Sekarang malah jadi kacau begini. Lu nggak berniat jelasin apa-apa. Mau bilang apa? Apa perlu gue ceritain detail tadi malam? Diserang mendadak kok malah nyalahin gue?
Ya jelas salah lu lah. Sampah nggak punya kekuatan kayak lu aja bisa selamat, pasti penyerangnya nggak seberapa hebat, kan? Kapten, lu akhirnya datang juga. Ternyata dia kapten tim Changlang. Gak hebat-hebat amat. Cuma puluhan preman sama satu bos level 50 doang. Mana mungkin lu bisa selamat dari kepungan itu kalau mau membual pakai otak dong. Nggak tahu kenapa pelatih Fang bisa percaya sama lu. Jiang Yu ini makin gak jelas saja, isinya cuma omong kosong belaka. Sebenarnya yang dibilang Jiang Yu, gak usah belain dia perjalanan ke Fengdu kali ini. Kapten Jiang yang akan turun tangan kalian, semua ikuti perintah, dia naik ke mobil. Nih dasar lu sampah jauhi Ling Sweer sekarang juga. Lu denger nggak? Lu suka dia, ya? Sini, gue kasih tahu satu rahasia. Dia itu mantap banget loh. Sialan, ngomong kosong apa sih lu? Percaya nggak gue tembak lu? Sih, nggak percaya. Ada urusan penting sekarang. Gue nggak bakal perhitungan sama lu. Berani nodongin pistol lagi ke gue, bakal gue patahin kaki ketiga. Lu itu, lu. Kok lu bisa tahu? Cih, berani main mesin di depan sistem. Penjaga di sini aneh banget sih. Masa kita disuruh cari wali kota sendiri? Gak ada yang nuntun jalan sama sekali. Jadi ini kota Feng. Kumuh banget. Katanya mereka kaya dari jualan obat. Orang atas kaya nggak ada urusan sama warga. Mas Jiang Yu, nanti jangan bicara ya. Lagi pula ini wilayah orang lain. Kita harus rendah hati sedikit. Yang penting obat sama Hun terbalik. Iya. Gue rasa juga gitu. Mas Jiang Yu boleh kok kasih pendapat. Jiang Yu Lisik itu pasti punya kekuatan logam. Pas banget buat lawan gue. Kalau enggak, mana mungkin gue tertekan begini. Ada apa ini? Kok Kapten Jiang gak nyerang Jiang Yu lagi? Apa dia gak anggap Jiang Yu orang Lisik lagi? Tolong! Jangan! Bangsat lu. Gue bilang lu nyuri ya nyuri. Ikut gue balik biar gue kasih pelajaran. Jangan, Pak Wei. Saya mohon. Saya beneran gak nyuri barang Anda. Oh, nggak nyuri ya? Terus sekarang, duit ini dari mana? Kalau nggak nyuri, kok ada di lu? Itu kan Anda yang lempar. Masih ngeles, ikut gue pulang. Beruntung tahu gue naksir lu. Berhenti! Lu siapa sih? Berani-beraninya ngerusak kesenangan gue. Tuan Muda Liu, ini Gong Yan dari Benteng Nanjiang. Dia itu putra penguasa kota. Apa sih yang kamu lakukan? Lupa sama misi kita? Lupa sama pasien yang nunggu obat di benteng? Wah, cewek cantik banget. Sil, kamu Gong Yan ya? Pak Tua Fang yang nyuruh kamu ke sini. Sayang sekali bukan orang Fengdu. Biar pengawal antar kalian ketemu ayahku. Aku masih harus ngehukum maling ini. Aku beneran gak nyuri barang Tuan Wei. Aku cuma lewat depan rumahnya terus ditangkap. Kalian harus percaya padaku. Ayo pergi, ada orang yang harus kita selamatkan juga. Lepasin. Jiang Yu, ini Fangdu, bukan Nanjiang. Kalau gitu aku tanya, apa dia nyuri sesuatu? Kalaupun dia nyuri, apa harus dibawa ke rumah buat dihukum? Kamu juga mikir gitu? Kurasa nggak seharusnya begini, tapi... Bisa mau apa kamu? Kamu nggak bisa nyelamatin semua orang di dunia ini. Tapi aku bisa selamatkan tiap orang yang kulihat. Jangan ada yang berani maju. Gue bakal lawan kalian semua. Tolong, Tuan Wei. Aku beneran gak nyuri barang Anda. Jangan perlakukan aku begini. Siapa yang bisa tolong aku? Kenapa aku harus ngalamin ini tanpa alasan? Sampai kapan hidup kayak mayat hidup begini? B, berani sekali. Cepat lapor penguasa kota. Ada penjahat masuk kota. Sarah, apa yang terjadi? Buka matamu, hari sudah pagi. Terima kasih, Kak. Jiang Yu, apa kamu gila? Apa kamu mau memusuhi seluruh kota Feng? Kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu pikir bisa menyelamatkan orang cuma dengan gaya-gayaan? Setelah kamu pergi, bagaimana nasib gadis ini? Tempat ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Tidak bisa diubah hanya dalam semalam. Apa kamu lihat? Bahkan langitnya pun gelap. Kalau begitu, biar aku yang mengubah langitnya. Jiang Yu memang selalu begini, ya. Dia juga pernah menyelamatkanku. Dia sepertinya beda dari pria lain. Dasar brengsek sombong. Atas dasar apa kamu? Mengubah langit, besar sekali omonganmu. Kenapa penjaga kota Feng kayak kurcaci begini? Tuan Kota Liu, maaf ya, anak buahku tadi emosi. Kamu orang dari Nanjiang?
Cantik sekali dua wanita ini. Kalau bisa jadi menantuku. Bukan, jadi selirku saja. Aduh, ini semua cuma salah paham. Cepat, bantu WR berdiri. Ayo, kita bicarakan lagi di rumahku. Anaknya dipukuli, tapi dia nggak marah. Si tua bangka ini entah merencanakan apa. Nanti kita lihat situasi saja. Paham? Akhirnya omonganmu masuk akal juga. Heh, dasar si brengsek ini. Aduh, masalah tadi sudah jelas sekarang. Semua cuma salah paham. Aku sudah suruh orang antar gadis itu pulang. Sudah diberi uang kompensasi juga. Kalian semua dari Nanjiang datang demi ini, kan? Ini alat pelacak mobil pengawalnya. Ternyata tambang emasnya benar ada di tanganmu. Bukan juga. Kota Feng sebenarnya tidak punya tuan kota. Cuma ada 4 keluarga besar. Liu, He, Xiao, dan Lin. Keluarga Liuku ada di kota luar. 3 keluarga lainnya di kota dalam. Tambang emas itu dibagi-bagi oleh mereka. Woi, kamu percaya omongannya? Apa kita balikan saja mejanya? Berapa banyak orang yang bisa kamu lawan? Gak usah sok hebat ya. Berapapun yang datang akan kuhajar. Tingkat kesempurnaan 77% membuatku tak perlu takut pada siapapun. Keluarga Liu bersedia membantu kalian merebut kembali tambang emas itu. Kalau begitu, terima kasih Tuan Kota Liu. Lalu, bagaimana pihak kami harus bekerja sama? Kamu nggak punya otak ya? Apa katamu? Sejak kapan kamu berhak bicara di sini? Keluarga Liu menguasai kota luar, 3 keluarga lainnya menguasai kota dalam. Bagaimana mungkin tambang emas itu dibagi tanpa melibatkan keluarga Liu? Tentu saja, aku sudah menduganya. Tapi kita di wilayahnya, ikuti saja dulu permainannya. Sebenarnya, aku punya satu permintaan kecil. Bagaimana kesan kalian terhadap Benteng Fengdu? Dan bagaimana kesan kalian terhadapku sebagai tuan kota? Niat aslinya akhirnya terbongkar. Tua bangka ini punya rencana jahat. Kalau begini, apa kamu masih mau bekerja sama? Demi obatnya, aku bisa bersabar. Ya, mau sandiwara sampai kapan? Bajingan sepertimu berani memukulku. Hah, pahlawan kesiangan mau menyelamatkan si cantik. Aku akan menidurinya tepat di depan matamu. Lalu aku akan membunuhmu. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pedulikan aku lagi. Kalian cepatlah pergi. Orang-orang Fengdu semuanya gila. Maaf, putraku terlalu gegabah. Kalau sudah begini, mari kita bicara terus terang saja. Apa? Kenapa banyak sekali orang? Apa negosiasinya gagal? Aneh, aku kok tidak merasa khawatir. Apa mungkin karena ada dia? Brengsek, ada lebih dari 100 orang. Jiang Yu, kita berdua jaga di belakang. Biarkan para wanita pergi duluan. Nggak perlu. Jangan bilang orangmu cuma segini saja. Jiang Yu, kamu gila ya? Bisa nggak sih berhenti sombong? Kamu paham nggak situasinya sekarang? Makanya jangan sok jagoan. Bersiaplah buat mati-matian. Ya menarik juga kamu ya. Oke, tunggu saja. Kali ini benar-benar tamat. Padahal tadinya ada harapan kabur. Siapa bilang kita mau kabur? Haha, apa orang Benteng Nanjiang bodoh semua? Coba kasih tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nih baju anehmu itu bisa tahan peluru. Gawat, jalan keluar terakhir sudah tertutup. Jiang Yu, kamu benar-benar gila. Anakku, oh anakku sayang. Sialan, bunuh mereka semua. Habisi mereka tanpa sisa. Kronos Talk aktifkan. Pakai 30 detik, sisa integritas 43%. Kasih tahu cara pakainya gimana. Apa yang terjadi? Kenapa mereka semua tiba-tiba mati? Aku sudah siap mati-matian tadi. Siapa yang melakukannya? Jangan-jangan. Pasti si Jiang Yu. Dia selalu punya cara menyelesaikannya. Serahkan tambang emasnya. Lepaskan Hunter. Bunuh aku kalau kamu berani. Tahu nggak hal ngeri apa yang bakal terjadi kalau kamu bunuh aku? Kamu nggak tahu apa-apa. Di kota dalam bukan 4 keluarga besar. Cuma ada 2 monster besar. Dan Fengdu sudah lama dikuasai Raja Iblis. Kakakmu tahu dari mana? Sudah kalian paksa mereka serahkan barangnya. Aku mau urus sesuatu dulu. Kakakmu mau kemana? Membunuh demi menyelamatkan nyawa. Ini bukan urusanmu. Tahu, kita sudah dapat lagi tambang emasnya. Ambil obat lagi, terus kita pergi. Woi, kenapa kamu lakukan ini sih? Tangisan di mana-mana, kota penuh darah. Hanya demi menyelamatkan rakyat jelata. Ini, orang ini sepertinya membasmi keluarga Liu. Kalau begitu bukankah kita tamat?
Apa yang mereka takutkan? Sebenarnya kita tahu ada Raja Iblis di kota dalam. Tiap minggu keluarga Liu mengundi orang untuk dikirim. Katanya untuk menikmati hidup di sana. Jadi kedua Raja Iblis itu ditenangkan seperti itu. Para penduduk pun membiarkan hal ini dan aku sudah menghancurkan keseimbangan ini. Benar, semuanya sudah mati rasa. Sudah pasrah dengan keadaan. Tidak punya kemampuan membunuh monster. Mau bagaimana lagi? Karena aku sudah datang, masalahnya akan selesai. Kamu beneran mau membunuh dua monster itu? Jiang Yu, jangan main-main lagi. Aku akui kamu punya sedikit kemampuan. Tapi dua Raja Iblis yang menguasai kota dalam, kamu tahu seberapa hebat mereka? Kamu bakal mati tahu. Coba lihat ke belakang dulu. Kalian? Apa kalian takut mati? Takut apaan? Istri dan anakku dibawa ke sana untuk menikmati hidup. Aku sudah lama sangat benci kedua makhluk itu. Putriku sayang, tiap malam aku dengar suara tulangnya dikunyah aku mimpi buruk. Hatiku tidak tenang. Apa gunanya hidup seperti mayat hidup? Mati? Kami sudah lama tidak takut. Kami cuma menunggu satu kesempatan melihat langsung kedua bajingan itu mati. Bangunlah, selama ada aku Jiang Yu ke depannya, tidak perlu berlutut lagi. Dulu aku selemah dan sebimbang mereka. Tapi sekarang, setelah punya kekuatan, aku tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini. Kelihatannya tidak serius. Tapi rasa keadilannya tinggi sekali orang ini. Aneh sekali. Bawa mereka pergi jauh-jauh, kamu di sini juga nggak bisa membantuku. Biarkan warga pergi, itu nggak masalah. Tapi kamu meremehkanku banget ya. Aku ini punya kemampuan serang Holy Helling. Bener, gue ini dewa senjata. Masa nggak bantu? Mas Jiang, aku juga bisa bertarung. Contoh. Aku senang, tapi kalian beneran nggak bisa bantu. Kalau ditambah aku gimana? Kamu mau berantem? Tentu saja, tapi bukan sekarang di hadapan masalah besar ini. Aku, Goge, bisa lupakan dendam pribadi dulu. Setelah perang ini berakhir baru kita tentukan siapa yang terkuat, baiklah. Dan bertahun-tahun ini yang jahat malah berjaya, yang baik malah mati, tak tersisa, hampir lupa. Kalau dulu aku juga bangkit dari tumpukan mayat. Kalau dulu di bentengku ada orang sepertimu, mungkin aku nggak bakal pilih jalan ini. Aku ingat sekarang. Elvi Limano Jiang Yu, ucapanmu dulu benar. Apa? Jadi selama ini dia nggak bohong? Aku sudah salah sangka padanya, kekuatannya hebat, penuh rasa keadilan, berhati lapang bak gongyan. Kok bisa kamu fitnah orang sebaik itu? Selamat host, tingkat kesukaan meningkat. Hadiah 1000 koin emas acak. Bukannya kita ini gak cocok ya? Bau darahnya menyengat sekali. Banyak orang mati di dalam. Ya ampun, kalian lihat. Nierku sayang. Makhluk sialan ini sudah makan berapa orang? Apaan itu? Nier Kumando. Mereka semua orang yang mati di pusat kota. Kalian ngerasa gak? Kekuatan kita kayaknya gak bisa keluar. Pertarungan ini bakal sulit. Karena manusia, jadi gak ada poin pengalaman. Sekarang, dengarkan aba-abaku. Bak Gongyan di tengah, Bak Ling Sui lindungi dia. Mas Hunter dan Mas Jiang Tianfang serang dari jauh. Aku dan Mas Guge di depan. Manusia nekat, selamat datang di neraka. Sudah lama tidak makan esper, malah dikirimi 6 hidangan besar sekaligus. Ini pertama kalinya aku melawan Raja Iblis, Mas Jiang Yu. Bisa tahan tidak? Tidak kuat pun harus dipaksa. Daya tahan sisa 50%, masih bisa tempur. Masih mau melawan? Lucu sekali. Ya amat rasu.
Haha, kena serangan mendadak kan? Yeah,成功了! Yeah, 成功了! Tunggu, masih ada tahap kedua. Sial, serangan ini bikin daya tahan sisa 30%. Jangan lihat sayapnya. Kena jebakan. Sistem keluarkan kekuatan penuh. Kronosal aktifkan. No. Apa? Dia bisa melihatku. Rafa? Hal menarik akan kunikmati pelan-pelan nanti. Ada yang seru kok tidak ajak-ajak. Inilah tekanan dari dua Raja Iblis. Bahkan Mas Jiang Yu pun tumbang. Hari ini kalian semua akan mati. Datang satu lagi. Kelihatannya kulitnya tebal banget. Berdasarkan prediksi tidak disarankan Tuan pergi gegabah. Kombinasi Raja Kong Ilusi dan Raja Macan bertubuh kuat. Kalau jadi perang, atrisi Tuan tidak akan punya peluang menang. Tak kusangka misinya sesulit ini. Disarankan pakai seluruh kekayaan Anda beli alat peledak diri di toko super untuk mati bersama mereka. Meledak, kalau aku mati gimana? Bertaruh nyawa demi hidup kembali. Kalau begitu mau bilang apa lagi, aku tidak mungkin kabur kan? Beli perlengkapan peledak diri. Pembelian berhasil saldo jadi 0. Alat peledak diri sudah terpasang, mohon Tuan kerahkan seluruh tenaga peluk kedua Raja Iblis itu. Sial, aku bakal mati di sini. Kita tidak mungkin bisa menang. Kali ini takkan ada yang datang lagi. Kalian lari jauh. Jangan ikuti aku, cepat lari sekarang. Jiang Yu, apa yang dia lakukan menghadapi dua Raja Iblis sendirian? Jangan-jangan dia mau... Tunggu, kamu mau lawan kami berdua sendirian? Benar-benar ada orang tak tahu diri. Baiklah, mari kita main sebentar. Kalau mau main, sekalian yang besar. Energi ini. Tunggu, dia meledakan semut kecil. Cepat lepaskan. Bebas. Hahaha. Matilah bersama semut kecil ini. Ledakan ini, jangan-jangan Jiang Yu mati. Lu bajingan, sok pahlawan banget sih. Gak mungkin, Jiang Yu gak bakal mati. Udah dicari kemana-mana, Kak Jiang gak ketemu. Sialan lo, monster kepara. Ledakannya terlalu luas dan kuat. Mungkin. Untuk pahlawan kita, Jiang Yu. Buhup. Sebenarnya gue masih bisa ditolong. Prasastinya dibangun secepat kilat gak sih, guys? Jiang Yu, lu bajingan. Jiang Yu, kapanpun itu, selalu aja pasang muka cengesan. Tapi dia selalu bisa beresin masalah. Meski gue benci cowok, tapi cowok kayak dia baru pantas buat gue. Rem banget ya. Lihat Kak Jiang dan yang lain keluar. Mereka selamat dari ledakan itu. Apa kota bagian dalam akhirnya aman? Oh? Udah, tenang dulu semuanya. Dengerin gue. Jiang Yu pemuda yang tangguh. Masih muda, tapi sudah punya aura pembantai naga. Gue usul, dia jadi penguasa benteng Fengdu. Penguasa Jiang. Awalnya cuma anggota tim pengawal. Akhirnya jadi penguasa benteng Fengdu. 2 hari setelah itu, aku mulai sibuk. Aku selamatkan warga yang terjebak di dalam kota, lalu atur pembangunan kembali. Dan aku mengumpulkan kembali obat-obatan. Setelah semuanya diatur, aku mengawal mereka kembali ke benteng Nanjiang. Misi Trinitas selesai, inti pertahanan sudah diperbaiki. Levelku mencapai 40, Zirah memasuki evolusi keempat. Kekuatan serangan meningkat penuh, integritas tersedia 180%. Setara dengan 18 tembakan meriam telapak tangan. Setelah serangkaian kejadian ini, tingkat kesukaan Ling Sui E, R, dan Gong
Gongyan padaku naik jadi 50 dan koin emasku juga mencapai. Dapat 500.000 keping. Haha, kaya mendadak nih. Pokoknya, jabatan penguasa kota tidak bisa ditolak lagi. Benteng Fengdu sudah hancur lebur, mereka butuh sosok pemimpin sepertiku. Untungnya, Hunter dan Jiang Tianfang bersedia tinggal membantu. Sekarang, tinggal satu hal lagi. Bos, aku belum pernah melihatnya. Komunikasi lewat online saja, katanya kekuasaannya besar. Bukan hanya korps kita yang bekerja untuknya. Sebenarnya, apa yang membuatmu berubah pikiran? Karena kamu orang baik tidak pantas ditodong pistol. Tentu saja, karena sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu. Mau pergi sekarang? Apa tidak mau tinggal membantu? Kalau aku tinggal, apa kamu mau menanggung hidupku? Besok aku harus kembali ke Nanjiang. Duh, capek banget aku. Nah kalau begitu, kakak. Walah, biar aku yang melayani. Kamu ngapain sih? Lily, cepat balik sana. Aku ingin sekali berterima kasih, kakak. Tapi aku nggak punya cara lain. Ini pertama kalinya aku masih bersih. Atau kakak nggak suka baju Lily ini? Lily, jangan begini. Kakak bisa minta apa saja padaku. Aku penurut kok. Aku benar-benar nggak tahu asal-usulmu. Kata warga kamu orangnya lumayan. Makanya aku nggak bersulit kamu. Jangan melunjak ya. Apa maksud kakak? Lily, kamu bukan manusia kan? Percuma saja kamu menggodaku. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena sistemnya sama sekali nggak terikat. Kamu si cantik ini. Dikasih cara baik-baik nggak mau, malah milih cara kasar. Hari ini ku buat kamu jadi domba kecilku. Sial, aku tahu kamu berisi, tapi nggak tahu kalau seberisi ini. Menjauh sana, jangan jilat aku. Gila, tenaganya kok kuat banget sih. Setidaknya LV90, bukan LV100. Berani melawannya. Tatap aku manusia. Peringatan, terdeteksi virus kuat nano antivirus memulai perlawanan. Rafa, lompatan ruang, meriam telapak tangan. Kelompatan ruang, meriam telapak tangan gagal. Mau kabur pakai kekuatannya? Tapi tenang, biar ku lihat kau ini orang seperti apa. Virus sedang membaca ingatan. Perlawanan dimulai, perlawanan gagal. Apa itu sistem pesona? Ternyata sama dengan kemampuan otoritas nafsu milikku. Gawat, dia sudah tahu soal sistemnya. Aku tidak tahu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Terkena serangan bangunan Renjayo, tingkat kesukaan pada target Lilia naik jadi 20, 40, 90, 94. Jangan, aku nggak mau jadi budak cinta iblis. Apa buruknya jadi anjingku? Aku bisa ajarkan kekuatan nafsu padamu. Kedua ginjalmu akan dipasangi segel penguat mulai sekarang bakal penuh energi. Dan kelebihanmu, itu bakal makin luar biasa mau mendapatkan semua ini. Kamu cuma perlu panggil aku mama. Aku kan bukan junior wah, jangan mimpi di siang bolong. Wah, benar-benar pria yang tangguh ya. Apa? Dialog ini kok familiar ya? Jangan-jangan dia mau... Sinyal peringatan, virus berhasil mengambil alih tubuh. Perlawanan biasa gagal. Sekarang mengaktifkan mode berbayar. Virus akan dikeluarkan dalam 10 jam. Jangan! Uangku! Uangku! Inikah rasanya saat jiwa terhimpit? Cuma bisa dipakai 10 jam ya. 10 jam sudah cukup. Aku akan pakai tubuh ini buat berbuat jahat. Kamu sebenarnya siapa? Mau apa kamu? Kenapa aku nggak bisa bicara? Balik ke dunia iblis dong setelah berbuat jahat. Tenang saja, aku lumayan suka kamu. Jadi aku nggak akan keterlaluan. Dunia iblis, ternyata kalian monster nggak muncul begitu saja. Iya, monster yang punya otoritas kayak aku. Bisa bebas bolak-balik antar dua dunia. Tapi kebanyakan monster datang lewat gerbang. Cuma belakangan ini gerbangnya lagi tidur. Kayaknya sebentar lagi bakal bangun. Apa tujuanmu menyamar jadi Mbak Lily? Buat ngerasain asam garam kehidupan manusia. Tapi setelah kamu habisi dua raja iblis itu, aku pun terbangun. Jadi semua ini gara-gara kamu? Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu juga. Lagi pula sebelumnya aku linglung dan nggak tahu apa-apa. Tapi aku kasih tahu rahasia ya. Aku bakal jadi kuat banget setelah balik ke dunia iblis.
Setahuku, kamu sama cewek ini belum ngapa-ngapain, kan? Kamu mau ngapain? Ya tentu saja ngelakuin apa yang kamu suka. Bangu, Mas Jiang Yu, ada apa? Tengah malam metu pintu, deket banget lagi. Mau ngapain sih dia? Jiang Yu, aku emang pengen ngobrol sama kamu beberapa hari ini. Tapi lihat kamu sibuk banget, jadi... Nggak mau ajak aku masuk buat duduk sebentar. Jangan pegang-pegang, ngomong yang benar. Masuklah. Dasar wanita yang gak jujur sama perasaannya. Apapun yang kamu mau bakal ku kasih, sampai di sini aja bisa nggak? Terlambat, aku paling suka yang liar begini. Dia sudah bikin aku tertarik. Jiang Yu, sekarang bisa bilang kamu mau apa? Gongyan, aku ingin kamu lebih dewasa sedikit. Jangan terlalu mau tampil beda. Apa maksudmu? Orang ini kenapa sih? Mentang-mentang jadi penguasa kota, bisa ceramahin orang. Perasaan ini semacam kekuatan pengendali pikiran. Berisik, lihat aksiku. Maksudku, sebenarnya aku tahu penampilan luar kamu yang kuat itu cuma buat melindungi hati kamu yang rapuh. Di dalam sini, ada seseorang yang haus akan cinta, anak kecil kesepian yang haus perhatian. Jadi, kita kamu bisa curahkan semua keluh kesahmu di pelukanku. Semua kesedihanmu bakal kuterima apa adanya. Kamu orang pertama yang bilang begini padaku. Gak nyangka, bukannya maksa, malah pakai kekuatan pikat hati. Perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik. Ternyata tubuhnya yang kelihatan kurus, sebenarnya begitu bidang. Dipeluk begini, rasanya aman banget. Sudah cukup, kamu sana pergi. Angkat kepalamu. Tunggu, kamu mau ngapain? Apa ada yang pernah bilang kalau matamu cantik? Hei, aku. Shh, jangan bicara. Kamu cantik sekali. Ini kan ciuman pertamaku. Sudah cukup, sampai di sini saja. Gak, belum cukup. Aku mau lagi. Hehehe. Gongyan, kamu sudah tidur. Ada yang mau diobrolin. Aduh, Jiang Yu, kamu sembunyi dulu. Suara ini, seingatku ini Ling Sue kan? Wah, bakal seru nih. Sialan, kamu bajak akunku, balikin cepet. Haha, bersiaplah jadi Jiang Yu yang gak berguna. Shredder, ada apa? Udah malam, aku singkat saja. Gongyan, kamu harus minta maaf ke Jiang Yu. Ternyata dia datang buat belain aku. Bahkan Shredder bilang gitu. Sepertinya aku nggak sadar udah nyakitin banyak orang. Meskipun aku nggak suka cowok dan nggak ada urusan sama Jiang Yu. Tapi perlakuanmu ke dia, aku benar-benar nggak tahan melihatnya. Aku mengerti, aku bakal bicara baik-baik sama dia. Udah malam, istirahatlah. Besok kita harus lanjut perjalanan. Loh. Siapa di sana? Keluar sekarang. Sekarang kamu mau gimana? Bukannya kamu kesal aku bajak akunmu. Nih, sekarang kamu yang main. Sialan, bikin aku susah saja. Nanti bakal kubalas kau. Tunggu sampai kamu sanggup ya. Jiang Yu kecil level 40. Jiang Yu, aku sudah duga kamu itu buaya. Gak nyangka kamu sebuaya itu. Udah tidur sama aku masih kurang. Bahkan. Gawat, asal jeplos. Ternyata kamu dan Ling Swear ada main. Tapi kamu masih cium dan peluk aku. Cuma ciuman gak bakal hamil. Ngapain panik? Sialan, apa yang kau lakukan? Katanya gak bakal bajak akunku lagi. Duh, aku kan otoritas hasrat. Begini baru seru tahu. Aku benar-benar gak percaya kamu bisa ngomong kayak gitu. Kamu brengsek. Tadi bukan aku yang ngomong. Kalian percaya nggak? Liliria, aku pasti bakal habisi kamu. Sialan. Oke deh, terakhir ku kasih hadiah. Aku pergi ya. Kamu pakai kekuatan apa lagi? Hish, sesuatu kekuatan yang bisa bikin semua orang senang. Kamu brengsek. Aku
Aku benci banget sama kamu. Nggak mungkin, mulai lagi. Aduh, sial banget sih. Kemarin aku jadi domba yang pasrah disembeli lagi. Jiang Yu, kita akan bertemu lagi. Saat itu aku akan bawa 100.000 pasukan iblis ke dunia manusia. Kamu bakal jadi budak cintaku. Masih mau melawan? Poin integritasmu sudah habis. Sekarang, nikmati saja. Lilitria, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Huf, untungnya setelah kejadian di gua itu, aku sudah memikirkan caranya. Apa kamu pikir aku tidak berlatih? Tapi, hubungan kami bertiga jadi sangat canggung. Ini bahkan bukan yang terburuk. Koin emas yang susah payah kukumpulkan demi melawan Lilitria. Ternyata cuma sisa 10.000 keping. Belati Fang, monster hibernasi di selatan bergerak lagi. Banyak sekali urusan di benteng ini. Aku mau tanya, gimana kalau Jiang Yu balik tanpa membawa obat? Si bocah Jiang Yu itu pergi berhari-hari tanpa kabar sama sekali. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Aku tentu akan menghukumnya sesuai hukum militer. Guj tak membalas, pasti sudah dihabisi Jiang Yu. Tapi sepertinya Jiang Yu juga sudah babak belur. Pasti mustahil mengambil obat dari keluarga Liu di Fengdu. Jiang Yu, asal kamu berani kembali, aku bisa menghabisimu secara terang-terangan. Pelatih Fang, tim pengawal sudah kembali. Jiang Yu, Gong Yan, Ling Shuai Er. Cuma mereka bertiga yang balik, duduknya pun berjauhan. Pasti hasilnya tidak bagus. Pendosa Jiang Yu, apa kamu mengakui kesalahanmu? Cepat tangkap dan borgol dia. Aku? Lihat tampang lu yang berantakan ini, pasti lu menderita ya di Fengdu. Jangan pikir karena lu supernova, gue nggak berani nyentuh lu. Cuma dosa sebesar ini, bahkan Fang Zheng pun nggak bakal bisa lindungin lu. Mui, emangnya gue salah apa? Jiang Yu, masalah Fengdu itu bukan salahmu, aku sangat mengandalkanmu. Asal tambang emas nggak hilang, obat bisa ditukar lagi. Tambang emasnya emang udah nggak ada. Karena harus jaga perputaran pasar di Fengdu sebagai wali kota, nggak mungkin kan gue kasih obat gratis ke lu. Sebagai supernova, gagal tugas pengawalan itu kesalahan pertama. Nggak bisa balikin tambang emas itu kesalahan kedua. Nggak minta bantuan benteng sampai anggota tewas itu kesalahan ketiga. Kalau menurut omongan lu gue beneran pendosa besar yang nggak termaafkan ya? Tahan Jiang Yu dan bawa mobilnya balik ke benteng. Ini kan obat-obatan. Jiang Yu, apa yang sebenarnya lu lakuin? Dia beneran berhasil bawa balik obatnya, nggak mungkin. Pasti cuma dikit. Fang Zheng cuma pura-pura mau belain dia. Jiang Yu, biarpun cuma sedikit. Apa? Jumlah ini cukup buat stok benteng selama 5 tahun. Jiang Yu, lu ngerampok benteng Fengdu ya? Nggak, ini nggak mungkin. Nggak kok, cuma transaksi kecil aja. Tapi, apa kalian masih mau ngeborgol gue? Dua cewek itu pergi gitu aja tanpa pamit. Jiang Yu itu jelas-jelas sampah. Kok bisa dia bawa balik obat sebanyak itu? Dia pasti punya kesepakatan rahasia sama Fengdu. Baru beberapa hari nggak ketemu, dia udah naik ke LV40. Tetap aja nggak punya kekuatan super. Lagian lihat aja sikap Gong Yan sama Ling Shuai Er. Pasti hubungan mereka bertiga nggak akur. Asura ini sudah bangun dan bergerak tersendat-sendat menuju benteng. Kadang dia duduk semedi kayak manusia. Aneh banget, monster. Asura, Lilitria, sebenarnya makhluk macam apa mereka itu? Apa yang kita lihat sekarang cuma ujung gunung es doang. Kami putuskan gak nunggu lagi, kita serang duluan. Pertempuran ini, aku bakal kerahkan semua kekuatan. Hanya boleh menang, gak boleh kalah. Mengingat Jiang Yu sudah mencapai LV40. Jadi, operasi kali ini bakal dipimpin sama dia. Aku gak setuju. Jiang Yu itu gak punya kekuatan sama sekali. Kalau bukan aku si Birang Lightning yang pimpin. Harusnya Kapten Tim Kang Lang, si Sreng Jiang Tianfang yang pimpin. Keberadaan Kapten Jiang gak diketahui. Jiang Tianfang ada di Fengdu, besok dia balik. Kayaknya Jiang Tianfang lagi sibuk banget sekarang. Suruh dia sama Hunter balik ke Nanjiang buat bantu dulu. Kok kamu tahu? Betul. Nggak usah ikut campur. Sudah, jangan ribut lagi. Aku setuju Jiang Yu yang pimpin misi ini. Ayah. Oke, sudah diputuskan. Besok pagi kumpul. Apapun taruhannya, kita harus habisi monster Asura.
Ya, kenapa ayah setuju Jiang Yu yang memimpin? Malah bikin si licik itu berkuasa lagi. Ada. Ya, kenapa pukul aku? Pikiranmu cuma hal-hal nggak berguna. Besok seluruh pasukan Nanjiang dikerahkan. Kotanya bakal jadi kosong. Bagi keluarga Han, bukankah ini waktu terbaik rebut kekuasaan? Ya, maksud ayah kita bisa jadi penguasa benteng Nanjiang. Besok pasukan tentara bayaranku akan dikerahkan semua. Dan kamu batasi Jiang Yu. Lakukan serangan dari dua sisi. Nanjiang bakal mudah kita kuasai. Padahal mau lihat anjing kecil dulu sebelum berangkat. Kenapa malah ketemu lagi? Kalian keluar dulu saja. Aku mau bicara sebentar sama Jiang Yu. Kalau gitu, Mbak Xian istirahat ya. Dek, aku pergi dulu ya. Ling Sue air mulus enggak? Pertanyaannya langsung nancep. Dengerin penjelasanku dulu. Jelasin apa? Aku lihat pas di gua waktu itu, kamu sama dia dan dua klonnya. Mainnya asyik banget kan? Waktu itu aku baru selesai perang hebat. Kalian juga sudah diperkuat. Lagian kan kita nggak ngapa-ngapain. Jadi maksudmu kamu dipaksa. Terus Gongyan juga gitu. Gongyan waktu itu. Gawat, aku kena jebakan. Jiang Yu, dasar cowok buaya. Benar-benar brengsek. Sebenarnya ini pertama kalinya buatku. Sana keluar. Tunggu. Mereka semua sudah dapat. Ini nggak adil. Aku juga mau kamu. Sini kamu. Besok kan sudah mau perang. Jangan ganggu aku dong. Jiang Yu, dasar sampah nggak berguna. Besok bakal kubunuh kamu. Aduh, si kecil ini hatinya masih seperti anak perempuan saja. Dasar kamu brengsek, katanya situasi di Fengdu sangat rumit. Kamu tahu nggak betapa aku mencemaskanmu? Ternyata kamu setiap hari hiks. Sudah, jangan menangis lagi. Aku kan sudah pulang sekarang. Sebenarnya aku kangen kamu. Sayang, tunggu aku pulang ya. Aku akan menemanimu baik-baik. Aku paling suka cinta yang tulus. Hei Jiang Yu, tunggu apa lagi? Jiang Tianfang gak akan datang, dia pasti akan datang. Lah, menurut perkiraanku ya, kondisi benteng Fengdu jauh lebih bagus. Mungkin dia sudah menetap bekerja di sana. Kamu gak berharap dia bawa pasukan Fengdu buat bantumu, kan? Antar benteng itu saling independen. Atas dasar apa mereka mau bantu? Pertempuran ini, kurasa Nanjiang gak perlu ikut. Tinggalkan saja kotanya dan kabur. Tuan Kota Jiang, kami datang. Akhirnya sampai juga kami nggak telat, kan? Mas Jiang, mana para kakak ipar? Aku suruh mereka berjaga di Nanjiang. Kita sudah cukup untuk hadapi Asura itu. Ternyata mereka benar-benar datang, bahkan membawa pasukan Fengdu terus. Apa aku tadi salah dengar? Tuan Kota Jiang, para kakak ipar. Tadi kalian panggil Jiang Yu apa? Para kakak ipar siapa mereka? Tuan Kota, kamu ini gimana sih? Masa nggak tahu kalau Fengdu sekarang Jiang Yu yang pegang? Kakak ipar itu ya Kak Gong, Kak Lin, dan Kak Long. Kamu benar-benar nggak punya kepekaan. Pergi jauh-jauh sana. Kak, ini nggak mungkin Jiang Yu kan cuma sampah tanpa kekuatan. Oke, ayo berangkat. Pembasmian Asura resmi dimulai. Jiang Yu ternyata jadi sehebat ini. Sepanjang zaman aku nggak ada kesempatan beraksi. Padahal level mereka rata-rata sudah 40-60. Mana mungkin Jiang Yu bereksinya segampang ini? Berhenti jalan. Sistem gak kasih peringatan, artinya aku bisa hadapi ini. Tapi mending hati-hati. Manusia sudah melihatku, kenapa tidak berlutut? Kekuatan mental lagi. Trik ini lagi, gue sih sudah biasa. Tekanannya kuat banget, tunggu. Kenapa Jiang Yu nggak apa-apa? Seranganmu ini jauh lebih lemah dibanding Lilyria. Berani sekali kau lancang menyebut nama Jenderal Iblis kami. Semut, mati kau. Hunter, Jiang Tianfang, awasi orang-orang yang kena hipnotis. Asura, serahkan padaku. Manusia sombong. Orang ini lumayan juga. Sepertinya aku harus pakai cara lain.
Di hatimu, kau membenci orang ini. Siapa yang bicara di dalam hatiku? Jangan tegang, aku bisa membaca isi hati manusia. Sekarang, mari kita bicara soal kerjasama. Dunia iblis akan segera tiba. Ya, kalian umat manusia nggak akan bisa melawan. Gila, ngeri banget pasukannya. Sekarang bantu aku habisi manusia ini. Nanti aku akan kasih kamu imbalan. Menjadikanmu perwakilan kaum iblis. Memimpin puluhan juta budak manusia. Oke, gue setuju. Sialan, setelah dikendalikan Lilyria, gue malah bisa dengar percakapan batin. Transaksi gelap antara Han Qiangding dan Asura tadi. Kedengaran jelas banget sama gue. Sekarang saatnya. Jiang Yu, nggak nyangka kan? Setelah lu mati, ketiga cewek itu jadi milik gue, gawat. Ya nggak mungkin. Kok lu bisa tahu? Hah? Emang nunggu lu kena pancing? Cih, manusia emang makhluk bodoh nggak berguna saat alam iblis tiba. Kalian semua jadi makanan kami. Musuh waktu, aktifkan. Oh, iya kah? Apa? Kekuatan ini, mana mungkin? Kita menang. Tempat ini rata dengan tanah cara apa sih yang dipakai Kak Jiang? Jiang Yu! Jiang Yu! Baiklah, ayo pulang dengan kemenangan. Apa? Nanjiang sudah ditaklukkan, mereka bertiga bakal jadi ibu tirimu. Tua bangka sialan, beraninya nyentuh mereka pas gue Kak Jiang, lihat! Ternyata, Asura itu yang dimaksud Lilyria gerbang menuju alam iblis. Sialan, semua masalah datang bersamaan.